kembali lagi bersama kami. Di podcast kali ini kami akan membawakan sebuah podcast yang bertemakan sejarah, yakni kami akan membahas sejarah terbentuknya Kota Wamena dari Marcella Wanimbo. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri kami. Nama saya Din Krisna Manalu. Saya Marcella Wanimbo. Saya Natasha Lukavia. Selamat menyaksikan. Bye-bye. Guys, pernah nggak sih kalian kayak penasaran gitu, kayak bertanya-tanya sebenarnya awal mula terbentuknya sebuah kota itu gimana? Oh, pernah. Kan jadi kayak karena ada beberapa dari kota itu yang punya sejarah yang unik. Iya, emang kayak gitu. Dan apabila dikupas lebih dalam, kayaknya sejarah itu seperti sudah melekat di dalam kota itu. Iya. Begitu kan, Natasha? Natasha berpikir gitu nggak? Iya. Jadi kira-kira di antara kita ada nggak yang kayak gitu, yang kotanya itu punya sejarah yang unik? Sejarah terbentuknya gitu. Iya. Marcella punya nggak? Aku ada pernah. Kota apa Punya. itu? Kota Wamena Kota dong. Wamena. Jadi kira-kira kayak mana? Bagaimana sejarah terbentuknya Kota Wamena? Bisa Marcella ceritakan? Bisa. Kita pertama. Jadi teman-teman, awal mula munculnya nama Kota Wamena tempat aku tinggal itu, awalnya itu dari para misionaris. Jadi pada saat itu beberapa para misionaris itu datang ke Kota Wamena untuk menyebarkan ajaran agama Kristen Protestan dan juga agama Katolik. Jadi pada saat itu, pada saat mereka beradaptasi dengan masyarakat di sana, mereka satu misionaris waktu itu menemukan seorang ibu. Seorang ibu ini sedang bekerja di ladang, di kebun, dan dia membawa satu ekor babi kecil. Yang ceritanya itu, babi ini kan otomatis punya induk. Iya. Induknya ini sakit-sakitan gitu. Jadi setelah beranak, induknya ini kayak nggak sanggup untuk menyusui si anak babinya ini. Iya. Jadi tuannya itu selalu membawa anak babi ini kemanapun, misalnya kayak ke kota atau ke ladang, kemanapun pokoknya. Iya. Dan karena waktu itu induk babi ini sakit-sakitan, jadi semua anak babinya itu mati kecuali satu anak babi aja. Jadi satu anak babi itu yang dibawa-bawa sama ibu itu pergi kemana-mana pun. Nah, pada saat itu ibu itu sedang bekerja di ladang. Dia menemukan ibu itu sedang menggendong anak babi. Habis itu sedang menyusui anak babi. Kenapa menyusui anak babi? Jadi ibu itu yang menyusui anak babi? Iya, ibu itu yang menyusui anak babi itu. Jadi pada saat itu, pada saat ibu itu menyusui anak babi itu, kan pada zaman dulu kan kayak perasaan masyarakat di sana tuh kayak masih menyatu dengan alam, masih menyatu dengan hewan-hewan peliharaan. Jadi rasa kasih sayang mereka tuh kayak lebih besar gitu, kayak sama peliharaan, sama apapun itu. Pokoknya kasih sayang mereka itu paling besar. Jadi mereka kayak misalnya induk babinya itu sakit, tidak bisa untuk mengasihi anaknya, jadi ibu ini yang merasa kayak, coba deh saya menyusui anak babi ini, apakah dia bisa nggak menerima ASI saya gitu. Dan pada saat itu ibu ini memberikan sedikit ASI ke anak babi ini, dan babi itu minum ASInya. Potong. Nah, dari situlah tuan si pemilik babi ini memiliki inisiatif untuk memberikan ASINya kepada anak babinya karena rasa kasih sayangnya itu, karena rasa kasih sayangnya yang besar. Jadi setelah memberikan ASI itu, anak babi itu bertumbuh dan berkembang dengan baik gitu. Jadi pada saat itu ibu ini
sedang bersama-sama dengan anak babi ini di ladang tersebut dan menemui satu misionaris itu, dan satu misionaris itu bertanya kepada ibu itu, karena misionaris ini nggak tahu, iya nggak tahu apa itu binatang apa, terus kenapa sampai bisa ibu itu menyusui, kenapa sampai bisa ibu itu bawa-bawa ke ladang. Nah, dari situlah ibu itu menjelaskan, ini namanya anak babi yang jinak. Jadi dalam bahasa daerah, bahasa Wamena, anak babi jinak itu disebut dengan wam ena. Jadi iya, wam ena. Jadi disitulah muncul asal-usul dari nama. Iya, asal-usul dari nama kota Wamena itu. Jadi misionaris itulah yang menyebarkan kata Wamena itu. Jadi intinya kota Wamena itu berasal dari kisah si ibu tadi, kisah kasih sayang yang begitu besar sehingga ibu itu mau mengorbankan asinya untuk pertumbuhan dan perkembangan anak babi itu. Jadi kayak gitu pertama awal-mulanya. Ada cerita selanjutnya nggak setelah itu? Setelah itu misionaris ini kan bertanya, kenapa anak babi itu dibawa-bawa kemanapun ibu itu pergi. Terus ibu itu menjelaskanlah kenapa sampai anak babi itu dibawa gitu. Jadi misionaris itu menyimpulkan bahwa masyarakat di sana itu kasih sayangnya sangat besar, biarpun kepada binatang peliharaan, tapi mereka rela untuk mengorbankan diri mereka, kayak misalnya kayak ASI mereka kasih untuk babi itu. Tapi mereka dalam tanda kutip bukan seluruh masyarakat di sana, cuma beberapa orang, dan kalau dibilang beberapa orang pun tidak sebanyak tapi tidak semua masyarakat di sana melakukan hal yang memberi ASI kepada anak babi itu, cuma beberapa dari masyarakat, tapi bukan dalam konsep kayak menyusui langsung. Biasanya masyarakat di sana itu kalau emang peliharaannya itu kayak masih kecil, terus masih membutuhkan kasih sayang, itu biasanya masyarakat itu memberikan kasih sayang yang lebih, seperti yang tadi mau kemana-mana dibawa-bawa kayak gitu. Terlebih lagi kalau induk dari babi itu mati. Iya. Jadi secara tidak langsung warga di sana menggantikan peran dari induknya itu. Iya. Seperti itu. Iya, seperti itu. Itulah cerita awal mula Kota Wamena. Diberi nama Kota Wamena. Berarti sampai sekarang masih banyak babi dong di sana, Sela? Kalau soal babi masih banyak, tapi kalau soal kayak menyusui itu sudah Mana-mana itu masih ada. kalau membawa anak babi itu masih ada beberapa masyarakat yang kayak gitu. Tapi untuk konsep menyusuinya itu sudah enggak, karena kan sudah ada sosialisasi mungkin tentang kesehatan apa. Dan juga zaman sudah berkembang, sudah banyak masyarakat yang lebih mengetahui dan lebih paham mengenai kesehatan lingkungan seperti itu. Tapi pernah nggak sih, Sel, kayak orang yang udah tahu sejarah dari Kota Wamena itu memiliki pandangan yang berbeda dengan masyarakat di sana? Kayak secara nih kan manusia menyusui babi, kan kalau di pandangan masyarakat banyak itu seperti hal yang tidak wajar, hal yang najis. Jadi Sela pernah nggak menemui orang yang seperti itu, yang memiliki anggapan bahwa sejarah dari Kota Wamena ini termasuk sejarah yang apa? Nggak masuk di akal. Iya, nggak masuk di akal. Pernah nggak gitu, Sela? Kalau soal menemui langsung orang-orang yang seperti itu mungkin nggak pernah ya. Cuma kalau misalnya ditafsirkan itu mungkin semua orang pasti berpikir kayak gitu, berpikir jorok. Itu mungkin mungkin pandangan seseorang itu terhadap tradisi itu atau terhadap peristiwa itu tuh kayak
memandang tradisi yang mereka lakukan itu dari sudut pandang mereka, jangan dari sudut pandang kita. Karena emang kalau dari sudut pandang kita, tentu kita berpikir kalau hal itu jorok, hal itu jijik dan lain sebagainya. Kalau misalnya berpikir dari sudut pandang mereka, mereka kan berpikir kayak anak babi ini butuh kasih sayang, butuh perhatian, kayak gitu. Jadi mereka berusaha untuk melakukan yang terbaik untuk kayak peliharaan mereka, pokoknya apapun yang mereka miliki kayak gitu. Jadi kita harus berusaha melihat Dari sudut pandang iya, mereka, bukan dari mereka, bukan hanya dari kita. Seperti itu sih. Tapi sampai sekarang berarti itu babi itu menjadi hewan yang sangat berharga dong Iya. di Kota Wamena. Iya. Emang babi itu sangat berharga sekali untuk kami masyarakat Kota Wamena, karena babi itu biasanya digunakan untuk kayak membayar mas kawin, terus sebagai mahar, terus kayak acara-acara apapun itu, misalnya kayak apa namanya acara duka, terus acara apa lagi ya? Pokoknya semua acara itu harus ada babi. Acara-acara besar. Iya, ya. acara-acara besar. Unik juga ya cerita Sela. Kayak sejarah terbentuknya Kota Wamena itu menjadi sejarah yang sangat unik. Iya. Yang mungkin beberapa orang tidak terpikirkan tentang Iya, sejarah. tentang sejarah itu. Jadi kira-kira Sela, kesimpulan yang didapat apa dari cerita tadi? Jadi teman-teman, tentu saja sejarah-sejarah dari tiap kota itu berbeda dan juga unik. Jadi kita sebagai masyarakat Indonesia yang sangat beragam, kita harus mempertahankan tradisi, sejarah yang Kita akan miliki. iya, yang akan membuat kita itu lebih bangga jadi orang Indonesia. Karena kita memiliki perbedaan, tetapi Tetap kita satu. tetap satu. Seperti itu. Dan jangan menilai budaya orang lain, suku orang lain. Dengan sudut sebelah pandang- mata. Iya, dari sudut pandang Kita sendiri. Iya. Iya. Baiklah teman-teman, sekian podcast dari kami. Kami sangat berharap podcast kami hari ini dapat menjadi sebuah motivasi bagi kita semua untuk lebih mempererat persatuan dan jangan memandang setiap perbedaan dari suku, budaya, ataupun sejarah itu dengan sebelah mata, karena masing-masing dari kita itu punya sejarah yang unik dan sejarah itu patut untuk dilestarikan dan dibanggakan. Sekian podcast dari kami. Saya Dintusna Manalul, Saya Marsana Latiko. Saya mengucapkan terima kasih. Bye bye.